Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam hari ini, yang kita bahas adalah at-tabi yang terakhir, yaitu babul badal. Bab menerangkan mengenai badal. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai naat, atof, taukid. Naat itu kemarin sudah disampaikan bahwa naat itu merupakan kata sifat. Jadi misal ada contoh rojulun jamilun, laki-laki yang tampan, maka lafaz jamilun itu merupakan naat dari rojulun. Naat terbagi menjadi dua. Kemarin dijelaskan bahwa naat terbagi menjadi dua, yaitu naat hakiki dan yang kedua naat sababi. Kemudian ada namanya atof. At-tabi yang kedua itu adalah atof. Atof itu ada kalanya atof bayan, ada kalanya atof nasab. Kalau atof bayan, itu atof tanpa adanya huruf atof. Kalau atof nasab, itu menggunakan huruf atof. Yang mana jumlahnya huruf atof itu ada sekitar 10, ada waw, fa, dan lain-lainnya. Kemudian kemarin juga dijelaskan mengenai taukid. Taukid adalah kata untuk mempertegas. Kata yang digunakan untuk mempertegas suatu kalimat. Bisa itu taukid maknawi atau taukid lafzi. Kalau taukid lafzi, itu kita dengan mengulangi lafadznya. Baik yang kita ulangi adalah amilnya atau makmulnya. Contoh ketika kita ingin mentaukidi lafadz istaroitu kitaban, kita bisa mengatakan istaroitu kitaban. Atau kita bisa mengatakan kitaban. Atau cara yang terakhir adalah istaro itu kitaban. Itu adalah taukid lafzi. Kemudian ada taukid maknawi yang mana menggunakan lafadz-lafadz khusus. Di antara lafadz yang sering digunakan dalam taukid maknawi itu seperti lafadz nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Dan malam hari ini pembahasannya adalah mengenai badal, yaitu isim tawabi yang terakhir, yaitu badal. Secara bahasa, badal adalah pengganti. Secara istilah, badal adalah tabi yang disengaja atau dimaksud dengan hukum tanpa ada lantaran antara tabi dan matbu. Dalam contoh ja'a Sayyiduna Muhammadun. Ini contoh badal. Ja'a Sayyiduna Ja'a Sayyiduna Muhammadu. Ini contoh dari badal. Istilah yang dalam badal tabi matsbu. Sayyiduna ini adalah matsbu'nya, isim yang diikuti atau mubadal minhu. Muhammadun adalah mubdalnya, isim yang menjadi badal. Jadi dalam contoh ja'a Sayyiduna Muhammadu, lafaz Muhammadu di sini itu menjadi badal dari lafaz Sayyiduna. Yang mana secara kaidah tabi harus i'rabnya harus mengikuti dengan yang diikuti. Kalau Sayyiduna rofa, maka Muhammadun juga rofa.
Kalau ja'a sayyidana, maka dibaca Muhammadan. Kalau sayyidina, Muhammadin. Sebagaimana hukum tabi yang lain. Kemudian idza ismun aw fi'lun limithlihi ta'ala wal hukmu lisani wa an atfin wala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali munakkiban lahu bilafdil awwali. Ketika ada isim dan fi'il yang menyandingi semisalnya, kalau ada isim atau fi'il yang terletak setelah isim dan hukumnya ada pada kalimat dan tidak ada huruf ataf di dalam susunan tersebut, maka jadikanlah kalimat yang kedua sebagaimana kalimat yang pertama dalam segi i'rab dan dijadikan sebagai badal. Misal, misal dalam contoh ini ja'a sayyiduna Muhammadun. Dalam susunan ja'a sayyiduna Muhammadun, ini ada isim Sayyid Muhammadun yang terletak setelah kalimat isim sayyiduna. Ketika ada isim yang terletak setelah isim, dan di sini tidak ada perantara huruf athof, disepikan dari huruf athof, maka jadikanlah isim yang kedua sebagai badal dari isim yang pertama. Dan i'rabnya disesuaikan dengan isim yang pertama. Kalau Sayyiduna, maka Muhammadun, Sayyidana Muhammadan, terakhir Sayyidina Muhammadin. Jadi secara i'rab itu harus dibaca sama antara badal dengan lafaz yang menjadi mubdal minhunya. Kemudian badal itu terbagi menjadi beberapa jenis. Badal itu ada namanya kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat kadzalika idrabun fabil khamsin dhabat. Jadi badal itu terbagi menjadi 5. Ada badal kullun, ada badal ba'dun, ada badal kullun, ada badal ba'dun, ada istimal, kemudian ada ghalat, ada badal ghalat, kemudian terakhir ada namanya badal idrob. Ini semua adalah jenis-jenis dari badal. Ada kullun, ba'dun, istimalun, ghalatun, dan terakhir adalah badal idrob. Secara singkat, badal kullun itu adalah badal yang mencakup keseluruhan. Itu kullun. Misal Sayyiduna Muhammadun, berarti itu kullun min kullin. Kalau badal ba'dun yang menjadi sebagian, misal akal tuh sama kata nisfahu. Saya makan ikan separuhnya, itu namanya sebagian. Atau istimal yang kemudian mencakup. Keempat ada badal ghalat. Badal yang diucapkan ketika terjadi kekeliruan dalam pengucapan. Yang terakhir ada namanya badal idrob. Jadi badal itu terbagi menjadi 25. Badal kullun, ba'dun, istimal, ghalat, dan terakhir adalah idrob. Kita coba satu-satu. Kaja Zaidun akhuka wa akal indi raghifan niswahu wa qad wasal. Badal kullun min kullin. Yang pertama adalah badal kullun min kullin.
Maksud dari badal kullun min kullin itu adalah badal yang mana lafat yang dikehendaki oleh lafat kedua sama dengan yang dikehendaki oleh lafat yang pertama. Jadi tidak ada pembagian. Yang dimaksud dengan mubdalnya adalah mubdal minhunya. Sal, marortu bi akhika Zaidin. Contoh marortu bi akhika Zaidin. Akhika di sini menjadi mubdal minhu, kemudian Zaidin menjadi mubdal, badalnya. Saya bertemu dengan saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Jadi yang dimaksud di sini akhuka itu adalah Zaid, bukan bukan cuma bertemu dengan tangannya Zaid, bukan bertemu dengan saudaranya Zaid, tapi yang dimaksud dengan akhuka adalah Zaidin. Contoh misal tadi yang di awal ini termasuk contoh dari badal kul kullun min kullin. Ja'a Sayyiduna Muhammad. Jadi dalam lafaz Ja'a Sayyiduna Muhammad ini termasuk contoh dari badal kullun min kullin. Yang dimaksud dari lafaz Sayyiduna yang menjadi mubdal minhu itu adalah Muhammadun. Jadi gak ada pengecualian, tidak ada pembagian. Siapa Sayyiduna ya Muhammad, Nabi Muhammad, bukan saudaranya Nabi Muhammad, juga bukan yang lainnya. Tapi yang dimaksud dengan Sayyiduna di sini ya Nabi Muhammad itu sendiri. Marartu bi akhika Zaidin ja'a Sayyiduna Muhammadin. Itulah yang dimaksud dengan badal kullun min kullin. Kemudian yang kedua, pembagian badal yang kedua adalah badal ba'dun min kullin. Kalau ini contoh dari kullun min kullin. Kemudian ba'dun min kullin. Wa akala indi roghifan nisfahu. Badal ba'dun min kullin adalah lafaz yang kedua merupakan bagian dari lafaz pertama. Misal, akaltu ar-raghifa sulusahu. Akaltu ar-raghifa nisfahu sulusaihi. Lafaz sulusahu di sini merupakan badal dari ar-raghif. Saya memakan roti sepertiganya, atau separuhnya, atau dua pertiganya. Jadi nggak ada batasan. Ba'dunnya itu berapa, nggak ada batasan. Jadi yang dikehendaki dengan badal di sini adalah bagian dari mubdal minhunya. Makanya disebut ba'dun min kullin. Ar-raghib di sini menjadi mubdal minhu. Kemudian lafaz sulusahu menjadi badal. Tahu misal kita buat contoh lain. Marortu bibakrin. Apa pakein aja. Ra'aitu bakron. Ra'aitu bakron. Rijlahu. Saya melihat bakar. Apa yang saya lihat dari bakar? Cuma kakinya saja yang saya lihat. Ra'aitu bakron rijlahu. Ini namanya contoh dari badal ba'dun min kullin. Lafaz bakron di sini menjadi mubdal, sementara rijlahu menjadi badalnya. Biasanya dalam badal ba'dun min kul
itu banyak yang menggunakan domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Ra'aitu bakran rijlahu. Saya melihat bakar, melihat apa? Kakinya saja yang saya lihat. Itu. Atau akal tuh, akal tuh sama kata, saya memakan ikan, tapi yang saya makan itu cuma roksah. Akal tuh sama kata roksah. Akal tuh sama kata roksah. Saya makan ikan, tapi yang saya makan cuma kepalanya. Ini namanya termasuk contoh dari ba'dun min kullin. Karena yang dijadikan badal itu bukan keseluruhan dari mubdal minhu, melainkan cuma sebagian saja. Beda dengan contoh yang pertama, marortu bi akhika Zaidin. Yang dimaksud akhika ini Zaidin. Ja'a Sayyiduna Muhammadun. Yang dimaksud dengan Sayyiduna di sini adalah Muhammad, semuanya Nabi Muhammad. Sementara dalam contoh ba'dun min kul, itu yang dijadikan badal hanya sebagian dari mubdal minhu. Misal sulusahu ar-raghifa, sulusahu bakron, dijlahu sama kata roksaha. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian badal yang berikutnya. Ini nadomnya nyambung ke sini. Waqad wasal ilayya Zaidun ilmuhu. Badal istimal, ini contoh dari badal istimal. Waqad wasal ilayya Zaidun ilmuhu. Badal istimal, lafaz yang pertama mencakup lafaz yang kedua. Badal istimal ini memiliki kesamaan dengan badal min kul. Badal ba'dun min kullin. Badal sebagian. Karena yang menjadi badal itu merupakan bagian dari mubdal minhunya. Hanya saja kalau dalam ba'dun min kul, itu bagiannya itu adalah bentuk dari mubdal minhunya. Contoh sulusahu ya ini bentuk dari rotinya. Bakron, rijlahu ini bagian dohir dari bakron itu sendiri. Roksaha, kepala ikan itu adalah bentuk dohir dari ikan. Sementara dalam badal istimal, itu merupakan bagian cuma lebih kepada sesuatu yang abstrak. Seperti ilmu atau harta. Harta itu miliknya Zaid, tapi bukan harta itu adalah cakupan dari Zaid, salah satu miliknya Zaid, tapi bukan dari Zaid, tapi bukan Zaidnya. Contoh badal istimal. Yu'jibuni Zaidun ilmuhu. Jadi lafaz Zaidun di sini menjadi mubdal, kemudian lafaz ilmuhu di sini menjadi Zaidun menjadi mubdal minhu, ilmuhu menjadi mubdal. Dan cara bacanya ini sebagaimana aturan di bab tabi itu harus disesuaikan. Kalau misal di sini Zaidan, maka di sini dibaca ilmahu. Kalau Zaidun, ilmuhu. Kalau di sini Zaidin, maka di sini ilmihi. Suriko Zaidun maluhu. Zaid dicuri. Apa yang dicuri dari Zaid? Maluhu, hartanya yang dicuri.
Jadi Zaidun di sini menjadi mubdal, maluhu menjadi Zaidun mubdal minhu, maluhu menjadi mubdal. Dan harta ini, maluhu ini merupakan bagian dari Zaid. Makanya disebut istimal. Bagian hanya saja bagian yang berupa hal yang abstrak. Bukan sebagaimana contoh di Ba'dun min Kul. Dan ini cara bacanya juga sama seperti sebelumnya. Harus disesuaikan dengan antara mubdal dan mubdal minhu itu harus sama cara bacanya. Kalau rofa ya dibaca rofa, kalau ini nasob zaidan maka dibaca nasob, maka dibaca nasob malahu. Kalau jer maka dibaca malihi. Itu untuk badal yang ketiga, yaitu badal istimal. Kemudian yang berikutnya adalah badal ghalat. Ilayya zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad rakibtul yawma bakron al-farasha. Contohnya, rakibtul yawma bakron al-farasha. Badal ghalat adalah tidak sengaja menyebutkan lafaz pertama. Yang mana lafaz pertama itu disebutkan karena sabkul lisan tanpa sengaja. Misal dalam contoh di Nazom, saya mengendarai bakar. Nah, kata lafaz bakar ini diucapkan dengan tidak sengaja. Makanya disusul dengan lafaz berikutnya al-farosa. Saya hari ini mengendarai bakar kuda. Maksudnya, saya hari ini mengendarai bakar. Maksud saya kuda. Gitu. Jadi pengucapan lafaz bakar di situ tanpa adanya kesengajaan. Sabqul lisan. Contoh lain misal akal tul khubzan lahman. Orang ini makan lahm, sebenarnya dia itu makan lahm, makan daging. Cuma ketika dia bicara kepada temannya, dia mengatakan lafaz khubzan. Akal tu khubzan. Tanpa sengaja dia mengatakan lafaz khubzan. Makanya sama wah ini dilanjutkan lahman. Akal tu khubzan lahman. Maka maksudnya di sini adalah yang sebenarnya dia makan adalah lahman. Dia makan daging. Cuma lafaz khubzan ini disebutkan karena sabukul lisan. Tanpa sengaja dia menyebutkan khubzan. Akal tu khubzan lahman. Makanya disebut badal ghalat. Karena ada kekeliruan di dalam pengucapannya. Maka disebutlah badal ghalat. In kul tabak duna qasdin fa ghalat, au kul tahu qasdan fa idrob. Bedanya antara badal ghalat sama idrob, ini sama contohnya ya. Kalau ghalat, ingkul tabak duna qasdin. Kalau tanpa sengaja, pengucapan itu tanpa sengaja, maka disebut ghalat. Aukul tuhu qasdan. Kalau orang itu mengucapkannya dengan sengaja, maka itu disebut idrob. Menyebutkan lafaz awal, kemudian memalingkan hukum kepada lafaz kedua. Dan latar belakang penyebutan lafaz ini bisa saja beragam. Misal untuk apa? Menghina si bakar. Hari ini saya mengendarai bakar. Mengendarai bakar kuda. Sebenarnya dia tahu yang dia itu mengendarai kuda, cuma dia ingin menghina bakar, maka disebut al-yauma bakron. Raqibtul yauma bakron al-farasha. Maka di sini disebut badal idrob ketika ada unsur kesengajaan. Contoh lain, darabtul jaisa al-amir. Saya memukul pasukan. Awalnya dia mengatakan pasukan. Ini mengucapkannya dengan sadar. Kemudian disusul dengan lafaz al-amiro. Saya memukul pasukan, ketuanya yang saya pukul.
Jadi dalam contoh ini termasuk badal idrob ketika pengucapan jaisa ini memang disengaja. Dan contoh ini bisa menjadi badal ghalat ketika pengucapannya itu tanpa unsur kesengajaan karena adanya sabkul lisan. Itu badal yang kelima. Yang terakhir, badal nisyan menyangka menyebutkan lafaz pertama, kemudian nampak jelas kesalahan penyebutan tersebut. Ini contohnya sama dengan di badal ghalat dan idrok. Cuma perbedaannya, ketika lafaz yang pertama disebutkan itu tidak sesuai dengan pekerjaan ini, maka ini disebut nisyan. Misal, Rokibtu bakron alfarosa, saya mengendarai bakar. Ini kan secara nalar, secara secara logikanya, kan nggak mungkin orang itu berkendara manusia. Akhirnya diikutkan al-farosha. Maka di sini disebut badal isyan. Jadi antara ketiga badal ini, walad, idrob, dan nisyan ini memiliki persamaan. Yaitu lafadz yang pertama itu disebutkan, lafadz yang kedua itu disebutkan karena ada kesalahan di lafadz yang pertama. Kalau kesalahan itu karena sabekul lisan, maka disebut ghalat. Kalau kesalahan itu disengaja, maka disebut idrob. Kalau kesalahan itu tidak masuk akal, rokibtu bakron, maka disebut al-farosha. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan. Babnya selesai sampai sini, bab badal. Karena lumayan sedikit. Hari Senin, malam Senin mungkin nanti pembahasannya sudah ke apa? Amsilati tasrifnya, ke maksud. Jadi babut tawabi selesai pada malam ini. Ada pertanyaan, baik itu bab naat atau taukid atau badal. Silakan. Ada yang mau bertanya? Belum Ustaz. Sudah paham semua ya? Insya Allah. Jangan-jangan tanya ini udah bisa baca kitab semua ya? Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.